Kemudian, Bapak Ibu, intinya untuk kita, bagaimana jaga hati supaya walaupun hati punya banyak persoalan, kita tetap bahagia. Nah, ini bacaannya, karena hari ini kita gereja itu merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Maria, sesuatu yang sebenarnya harus kita rayakan dan kita maknai setelah hari raya hati kudus Yesus kemarin. Karena ada hubungan yang sangat dalam antara hati Yesus yang Maha Kudus dan hati yang Maria yang tak bernoda. Jadi ada dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana supaya hati yang menyimpan banyak perkara tetap bersuka cita? Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pasutri, Tri, dan Tama yang saya kasihi dalam Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita sadari dan kita maknai untuk memaknai perayaan Ekaristi pada malam hari ini yang dibingkai oleh 2 tema. Pertama, syukur untuk komuni pertama, putri yang pertama ya Patria, dari Patri dan Ibu Tama, Kania ya? Hah? Katia. Oh Adia. Adia. Terus yang kedua, kita mensyukur dan mohon berkat Allah untuk perutusan Patri dan Ibu ke tempat tugas yang baru setelah 2 tahun 15 hari bekerja sebagai atau melayani sebagai danion di tempat ini. Nanti ke Tabanan sebagai dandimnya. Oke. Tadi waktu di jalan bersama Frater, saya bilang begini, ini kita misa syukuran komuni. Kok bagus sekali bacaannya, karena hari ini kita gereja itu merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Maria, sesuatu yang sebenarnya harus kita rayakan dan kita maknai setelah hari raya hati kudus Yesus kemarin. Karena ada hubungan yang sangat dalam
antara hati Yesus yang Maha Kudus dan hati yang Maria yang tak bernoda. Jadi ada perbedaan. Hati kudus dan hati tak bernoda. Kenapa hati Maria tidak disebut kudus, tapi cuman Yesus yang disebut hati kudus, dan Bunda Maria punya cukup hati tak bernoda? Kakak Nona tahu jawabannya? Tidak tahu? Nanti baru diskusi dengan Pak Prodiakon. Saya yakin juga banyak orang yang tidak tahu kenapa hati Maria disebut hati suci, dan Yesus itu hati kudus. Apa perbedaan antara kudus dan suci? Tapi bukan itu yang kita mau bahas sekarang. Nanti lain kali. Yang kita mau cari tahu adalah apa konektivitas antara hati tak bernoda Maria dan hati kudus Yesus. Yang pasti, dua hati ini dihuni oleh satu kekuatan yang sama. Apa itu? Apa? Kalau tanya mereka, Kayla, pasti tahu ya. Kayla itu pengetahuan imannya lebih dari mamanya dan bapaknya. Kira-kira berisi apa Kayla? Nah, ini berisi apa? Roh Kudus yang mengandungi Maria. Kenapa hati Maria itu disebut tak bernoda? Karena dia dihuni oleh Roh Kudus, roh yang mengandungi Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maka penting kita merayakan Angelus sebenarnya untuk mengenangkan saat hati Maria dan diri Maria dihuni oleh Roh Kudus untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maka kalau orang yang rutin buat doa Angelus, sebenarnya dia sedang diingatkan untuk menghuni hatinya dengan Roh Allah. Nah, apa yang kita ingat dari Kayla, Adia, sama Michelle waktu kita resepsi komuni pertama? Apa yang terjadi? Mereka adalah 3 bocah peserta komuni pertama yang waktu itu menyanyikan lagu Ave Maria persis menjelang doa Angelus, kan? Sekarang baru saya kasih tahu Bapak Ibu, apa maknanya? Bahwa kita menyatu dengan Yesus itu tidak bisa terlepas dari menyatu dengan Bunda Maria. Setelah mereka terima tubuh Kristus dalam komuni pertama, langsung resepsi dan di situ mereka menyanyikan lagu Ave Maria persis menjelang doa Angelus. Dan yang buat saya kagum itu 3 bocah ini ternyata sama-sama bisa pimpin doa Angelus. Setelah itu baru bapaknya Kayla datang. Saya bilang, kau tuh kan datang setelah Angelus karena kau tidak tahu Angelus. Seandainya dia sudah ada di depan, suruh dia pimpin, pasti dia belum tentu tahu. Untung dia tidak ada ya. Kalau dia ada tadi kita tes tuh. Jadi mereka 3 ini saya kagum, anak-anak ini kok bisa tahu ini Angelus. Berarti mereka sering melakukan. Banyak orang tua yang tidak tahu kenapa. Memang tidak pernah doa Angelus. Bapak Ibu, untuk supaya hati kita selalu dihuni oleh Roh Kudus, jangan lupa doa Angelus itu. Karena apa? Tadi di bagian pengantar saya bilang, masalah utama dalam hidup kita adalah masalah hati. Ketika orang tidak bisa memanage masalah di hati, itu yang membuat orang gampang stres dan tidak bahagia dalam hidup. Maria menyimpan banyak perkara di hatinya, tapi kenapa dia enjoy? Kan referen Mazmur tadi bilang apa? Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ini kan ungkapan yang diungkapkan Maria setelah dia mendapat kabar dari malaikat Gabriel, tapi sebelumnya dia sempat galau dengan mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena saya belum bersuami. Disuruh untuk mengandungi anak tapi tidak punya suami. Itu kan untuk perempuan menciptakan masalah, sebuah skandal, sebuah persoalan. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan tiba-tiba hamil tidak punya pasangan, kan memalukan. Dan itu sudah dipikirkan oleh Bunda Maria, makanya dia galau itu sebelumnya. Dia sebenarnya menolak, tapi malaikat Gabriel bilang apa? Tenang Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau, dan anak yang engkau kandungi dan engkau lahirkan itu anak Allah. Lalu setelah dipastikan seperti itu, Maria bilang, ya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah itu dia bahagia. Dia bahagia dengan mengunjungi Elisabet, dan ketika mengunjungi Elisabet,
Elizabeth punya rahim melonjak karena mendapat salam Maria. Dulu pernah saya bilang, sudah setiap hari mereka ketemu karena mereka saudara. Tapi kali itu Maria tampak berbeda karena sudah dihuni oleh Roh Kudus. Makanya begitu salam Maria sampai di telinganya Elizabeth, dia bilang, begitu ibu Tuhanku. Nah, ibu Tuhanku berubah sekarang. Dulu ibu-ibu biasa. Karena sudah ada Roh Kudus. Lalu rahim di dalam Yohanes Pembaptis di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Ada rasa bahagia. Lalu kemudian setelah itu Maria mengungkapkan nyanyian pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Jadi Bapak Ibu, kita punya banyak perkara dan masalah hati. Tapi seringkali kita mudah stres dan tertekan karena kita tidak membiarkan Roh Kudus menghuni hati. Kenapa kita tidak membiarkan Roh Kudus menghuni hati? Karena hati kita tidak terarah dan merasa memiliki Allah. Coba kamu dengar bacaan kedua dari Hari Raya Hati Kudus Yesus kemarin. Frater ingat yang kita khotbahkan di Sumbawa itu. Santo Paulus bilang apa? Roh Tuhan akan dicurahkan ke dalam hatimu. Roh Tuhan dicurahkan. Maka kemarin saya khotbahkan di Sumbawa. Kita itu merayakan Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul supaya Roh Kudus itu masuk di hati kita. Roh Kudus dengan buah kasih, sukacita, damai sejahtera tinggal di hati kita supaya kita bahagia. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus di hati susah bahagia. Dan seperti Maria, dia punya persoalan, dia punya perkara. Dan rasa sakit hati itu juga ada dalam Injil pada hari ini. Ketika sudah pergi bawa Yesus ke bait Allah, pulang jalan kaki sampai berapa hari, tiba-tiba Yesus tertinggal. Bagaimana tidak makan hati? Jalan kaki pulang cari lagi. Makan hati itu. Dan yang buat dia sebenarnya kepikiran juga begini. Yosef ini kan bapak asuh. Ajak Yosef bapak asuh. Tidak pernah tidur sama Maria, tapi suruh balik pulang. Itu laki-laki mana yang rela coba? Pasti dia bilang, saya juga tidak dapat jatah, masa saya harus kembali lagi sama kau. Itu kan manusiawi kan? Tidak mungkin dia mau. Rugi saya dampingi Maria terus. Saya tidak dapat apa-apa, dia dapat anak juga dari Roh Kudus, bukan dengan tidur sama saya. Untuk apa setia dengan perempuan seperti ini kan? Perasaan manusiawi begitu. Dan Maria pasti berpikir, mau nggak nih Yosef kalau saya ajak balik untuk cari ini Yesus? Itu berat. Tapi karena ada Roh Kudus di hatinya, kekuatan roh itulah yang menggerakkan Yosef mau balik. Sehingga walaupun itu Yesus cuma anak asuh, Yosef mau kembali lagi kan. Dan sampai di sana dia bilang apa? Nak, saya dan ayahmu pusing kepala cari kau. Lalu dengan enaknya dia jawab, bukankah kamu tahu bahwa saya harus berada di rumah Bapakku? Coba, ini Bapak Yosef dengar ini kata-kata. Dia akui Bapak yang lain, padahal saya yang setengah mati asuh. Anak macam apa kayak gini? Tapi kenapa Yosef itu seperti takluk saja? Kenapa? Maria sudah menggenggam jiwanya dengan roh. Ibu-ibu kalau mau menggenggam suami, pakai saja Roh Kudus itu untuk taklukkan dia. Saya yakin, nanti baru tanya ke Pak Tri Juang. Pasti Pak Tri itu gampang digenggam ibu. Karena apa? Saya lihat ibu ini pasti kuat doa. Buktinya anak-anak ini lancar-lancar semua doa. Kamu cari di mana istri Danion ajar anaknya doa sampai tahu Angelus? Saya itu kagum, kok bisa? Heran saya di aula waktu itu. Tiba-tiba kita masih cari orang untuk pimpin Angelus, tiba-tiba dia langsung angkat dengan percaya diri. Tidak ada salahnya, hafal. Tidak mungkin anak seperti ini, bapaknya kan pasti sibuk kalau tidak punya ibu yang ini. Kan orang bilang suami yang sukses, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Di balik suami yang amburadul, ada istri yang lebih amburadul, gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan hanya duduk gosip, dengar cerita, hibahin orang. Coba berdoa. Mohon Roh Kudus itu menaklukkan hati bapak-bapak. Mamanya Kaila juga sudah mulai rajin berdoa ya. Dulu pasti bapakmu susah ditaklukkan dan diatur toh. Sekarang agak lebih mudah, bahkan lebih rajin. Karena mama sudah mulai rajin berdoa, benar gak? Anggok dia. Dia bela mamanya.
Ini bisa 2 kali pesta sambut baru ini. Kemudian, Bapak Ibu, intinya untuk kita, bagaimana jaga hati supaya walaupun hati punya banyak persoalan, kita tetap bahagia. Inilah yang perlu kita pelajari dari Bunda Maria. Buka hati kepada Roh Kudus dan pastikan harus ada perasaan kita kehilangan Tuhan. Makanya tadi Frater langsung komentar begini, Romo, kami kali lalu retret, itu refleksikan tema ini. Bahwa ketika kita sedang dalam perjalanan panggilan, kita merasa dipanggil Tuhan, tapi pernahkah kita merasa kehilangan Tuhan? Lalu saya bilang, benar Frater. Karena sedang di jalan panggilan Tuhan, kadang kita overconfidence, terlampau percaya diri bahwa kita selalu berjalan bersama Tuhan. Padahal kita sibuk kuliah, sibuk belajar, sibuk urusan lain, lupa berdoa. Jadi, kita lupa kalau kita sudah kehilangan Tuhan. Dan Tuhan sudah hilang dari dalam hati dan diri kita karena rutinitas dan kesibukan kita. Lalu saya bilang, Frater, ingatkan satu orang filsuf bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche yang mengatakan Allah telah mati. Kenapa Allah mati? Bukan karena Allahnya mati, dia tetap hidup. Tapi kita yang mematikan Allah di dalam diri kita, makanya dia buat sebuah falsafah bernama will to power, kehendak untuk berkuasa. Setiap manusia punya kehendak untuk berkuasa. Saking dia mau berkuasa, dia lupa dengan Maha Kuasa. Sehingga dia selalu memaksakan kehendak sendiri dan tidak membiarkan kehendak Allah terjadi. Ini kan yang membuat kita banyak stres. Memaksakan kemauan, memaksakan keinginan, memaksakan kehendak, maunya begini, maunya begitu. Ketika yang kita mau itu tidak terjadi, disitulah kita stres. Jadi hidup dengan banyak maunya, itu bikin kita banyak stres. Tapi hidup dengan membiarkan maunya Allah terjadi, itu yang bikin kita enjoy. Mau Tuhan taruh kita di mana, mau Tuhan kita utus kemana, seperti prinsipnya Patri tadi, ya monggo. Biarkan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah men-settingkan kita gagal dan tidak sukses. Tuhan selalu menempatkan kita tempat yang terbaik untuk kita tugas. Saya pernah bilang kepada frater, Romo-Romo dan suster, waktu rekoleksi Dekanat NTB, kita itu Tuhan taruh di NTB karena Tuhan tahu Tuhan sedang butuh kita sekarang di sini. Jangan menyesal tugas di sini. Bahwa kita mungkin berpikir, ngapain saya tugas di sana? Sudah pernah di sana, ke sana lagi. Tapi Tuhan yang lebih tahu di mana tempat terbaik untuk kita. Tinggal kita biarkan memasrah pada kehendak Allah. Jadi itulah yang menguatkan hati Maria. Itulah juga yang perlu kita pelajari. Jangan memaksakan kehendak. Biarkan hidup itu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena Tuhan itu sudah mengukir sebuah lukisan hidup terbaik bagi kita di tangannya. Tinggal kita jalani saja dan membiarkan Tuhan menjadikan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan anak-anak kita di komunikan pertama, itu dasar biblisnya di Injil hari ini. Maria dan Yosef membawa Yesus pada usia 12 tahun ke bait Allah. Nah, kita kan anak-anak komunikan ini rata-rata usia begitu kan. Kita bawa mereka untuk lebih menyatu lagi dengan Allah dengan membiarkan tubuh dan darah Kristus masuk di dalam diri mereka. Sehingga saya bilang apa tadi, so sweet betul misa malam ini karena justru ketika kita mensyukuri rahmat komuni pertama untuk putri mereka, hari ini gereja memperingati Maria, hati Maria tak bernoda, dan kemudian cerita tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Inilah dasar kita suci Bapak Ibu, makanya perlu anak-anak itu terima komuni pertama. Yang kedua, pribadi Patri ini setelah saya lihat namanya, saya lalu membayangkan hidupnya walaupun saya tidak kenal dengan detail. Tapi dari perjumpaan sepintas, saya menemukan ternyata nama Trijuang ini bukan hanya sekedar nama. Ada orang bilang nomen is omen. Nama itu mencerminkan pribadi. Dan saya menemukan apa yang dihidupi dan dihayati oleh Patri keluarga itu mencerminkan nama Trijuang. Selalu berjuang dalam bingkai Allah Tritunggal. Saya sendiri menjumpai beliau ini misa yang ketiga ya di lingkungan. 2 kali misa di lingkungan di rumahnya Pak Ulin. 2 kali misa di sana dan ini misa yang ketiga. Kan ternyata pamitan. Kemudian punya 3 orang buah hati. Lagi-lagi Dan
saya sangat yakin bahwa sebagai seorang pejuang negara, beliau betul hidup dalam iman akan Allah Tritunggal. Sehingga bagi saya, jarang dan susah kita menemukan pejabat elit Katolik yang setia dalam hidup beriman dan menggereja. Jarang. Tapi kalau kita menemukan yang seperti ini, itu karena memang mereka sudah mengerti dan memahami apa arti menjadi pejabat Katolik. Sedikit pernah saya bertanya kepada beliau, kenapa bisa rajin untuk ikut misa dan selalu ke gereja, ajak dan ajar anak-anak. Ternyata beliau bertumbuh dan berkembang sebagai seorang Katoliknya dari keluarga Katolik. Ibu juga. Ya, Bapak Ibu, kalau serius jadi Katolik, tidak mudah untuk mendidik anak. Yang penting hidup sebagai orang Katolik, itu jauh lebih penting. Tapi kalau kita Katolik KTP dan cuma status, memang kita kebingungan. Makanya saya ajak teman-teman tentara ini, jangan tunggu Natal Paskah baru kamu ke gereja. Kamu tidak akan pernah kenal apa-apa ini Katolik dan tidak merasakan keselamatan kalau Katolik cuma status. Kenapa? Yang paling penting menjadi Katolik itu adalah mendapat Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi. Karena masalah terbesar dalam hidup kita adalah masalah perasaan, masalah hati. Kita bicara generasi stroberi kemarin itu bicara tentang betapa mudahnya rapuh anak-anak kita kalau diterpa oleh masalah, apalagi masalah percintaan. Cepat stres, cepat down, cepat loyo, bisa juga bunuh diri. Dan saya rasa bukan khotbah terakhir, khotbah kita juga misa terakhir di Pak itu kan saya bicara tentang tentara, bodinya oke, fisiknya mantap, stamina siapa yang meragukan, tapi sedikit diputus pacarnya pasti mudah rapuh. Kan? Gampang stres, iya. Waktu itu kan saya bercerita tentang yang saya lihat di negara, tentara yang badan katos anak muda di batalion yang jam 11, 12 mereka olahraga. Begitu pacarnya diambil orang, dia gantung diri di pagar. Di manakah fisik kuatmu ketika jiwamu lemah? Dan memang hidup tidak hanya tergantung pada fisik, tapi kekuatan jiwa. Itu yang menguatkan kita. Seperti yang saya bilang, kita punya banyak persoalan dalam hidup yang bikin kita stres dan tertekan. Tapi tidak usah takut kalau di hati kita ada Roh Kudus. Tidak usah takut kalau di hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan membackup dan membentengi kita. Kamu berpikir kami para Romo ini tidak punya banyak masalah. Kalaupun tidak punya masalah, dipermasalahkan pasti. Walaupun kami baik-baik saja, dipermasalahkan, dipersoalkan. Itu kan bikin makan hati juga. Tapi kenapa kita enjoy? Ya, karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Kita mohon bantuan Roh Kudus. Ada Allah Tritunggal. Ada Bunda Maria. Apa sih takut? Itulah yang membentengi dan menguatkan kita. Apalagi kalau saya pribadi, rugi kalau kamu bikin saya sakit hati dan makan hati. Kenapa? Kan aku tidak seorang diri. Nanti kau sendiri yang makan hati. Bisa dilihat. Siapa orang yang suka bikin makan hati saya tidak akan pernah termakan. Karena saya tetap enjoy saya dengan saya punya keberadaan. Karena saya tahu aku tidak seorang diri. Karena Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus dan doa Bunda Maria. Nanti orang yang bikin saya makan hati akan makan hati sendiri. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Jadi inilah Bapak Ibu, mari kita belajar dari pengalamannya Patris keluarga. Bagaimana hidup sebagai orang Katolik yang tetap membuka hati kepada Allah, membiarkan Roh Kudus menghuni hati, karena apapun perkara hidup yang kita hadapi, nanti Roh Kudus yang akan membantu menguatkan kita. Jangan lupa doa Angelus, jangan lupa doa 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria. Kenapa saya selalu ajak Bapak Ibu doa? Karena di situ kita berdoa, Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kenapa? Kita pasti berdosa. Kita pasti rapuh, tapi dengan bantuan hati tak bernoda Maria, kerapuhan hati kita juga dikuatkan oleh bantuan hati Bunda Maria. Dan apalagi kalau hati Bunda Maria punya konektivitas dengan hati Kudus Yesus, apa yang menakutkan? Kalau kita membuka hati kepada hati Kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria, apapun masalah hidup, kita tetap enjoy. Sehingga referen Mazmur itu benar. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Semoga Tuhan memberkati kita.
Bapak Ibu, kita lanjutkan ungkapan pemasrahan dan keterbukaan hati kita di hadapan Allah, juga untuk Pasutri Tri Tamas keluarga, untuk hidup dan perjuangan mereka di tempat yang baru, dan untuk kita semua melalui persembahan roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus lewat persembahan berikut. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu, cinta yang selalu menyinari hidup kami, dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur untuk kerahiman yang mengalir dari hati-Mu, untuk merahimi kami dan dunia ini, walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya hati kudus Yesus, Engkau selalu tahu gejolak hidup kami yang terkapar karena badai demi badai. Engkau juga tahu sejauh mana kami berjuang. Lalui badai ini, kami sungguh tak sanggup untuk berjuang sendiri. Namun kami punya harap dalam iman akan cinta-Mu yang takkan pernah berakhir. Layakan kami Tuhan dapatkan pertolongan-Mu. Ya hati Bunda Maria, dikandungkan manoda, sucikan hati dan diri kami, agar darah